Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Desain. Perkenalkan, saya Berlian Aurelia Rahma dengan NPM 220520101005 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya angkat dengan judul Pengaruh Desain Terhadap Empati dalam Konflik Sosial Eksploitasi Agama pada Pembuatan Poster Film Horor di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, sebelumnya alasan saya melakukan atau mengambil penelitian ini karena fenomena film horor di Indonesia yang kerap mengeksploitasi simbol-simbol agama telah menjadi perbincangan yang cukup sensitif dan penting, terutama pada poster film yang sebagai media visual pertama yang dilihat oleh masyarakat publik. Penelitian ini juga bertujuan menggali bagaimana elemen desain poster horor bisa memicu empati atau bahkan menciptakan kegelisahan sosial, terutama ketika tema keagamaan digunakan secara berlebihan atau ekstrem. Dengan latar belakang sebagai mahasiswa DKV, saya merasa penting untuk membahas peran etika dan tanggung jawab desain dalam isu-isu sosial yang cukup sensitif di masyarakat. Baik, selanjutnya dapat dirumuskan masalah utama pada penelitian ini, dan dalam penelitian ini akan mencoba menjawab bagaimana elemen desain visual seperti warna, ilustrasi, dan tipografi dalam poster film horor mempengaruhi persepsi terhadap konflik sosial eksploitasi agama, apa resiko sosial yang muncul jika simbol keagamaan dieksploitasi dalam visual poster secara ekstrem, dan bagaimana poster tersebut mampu membentuk empati atau justru membatasi pemahaman audiens terhadap konflik sosial yang ditampilkan. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak visual poster terhadap empati, risiko sosial dari eksploitasi agama, dan mencari pendekatan desain yang lebih baik. Dengan manfaatnya antara lain memberi wawasan tentang etika visual, meningkatkan kesadaran desainer akan isu sosial, dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Nah, dalam penelitian ini, saya memilih 3 landasan teori utama untuk mengkaji pada poster film yang akan dianalisis, diantaranya teori film horor, yakni sebagai genre yang memicu ketegangan emosional. Yang kedua ada konsep empati, yaitu kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan analisis semiotika John Fiske untuk membaca makna simbolik dari desain poster yang akan dianalisis. Selanjutnya terdapat kerangka dalam penelitian ini, di mana ketika kita menonton film horor, tidak hanya rasa takut yang kita dapatkan, tapi juga mempengaruhi empati penonton yang dapat mengarahkan interpretasi terhadap agama sebagai sesuatu yang menyeramkan. Berdasarkan dari teori Fiske, simbol dalam poster tidak netral, ia membentuk persepsi berdasarkan latar belakang sosial dan budaya penonton. Hal-hal seperti warna, gambar, kata-kata, dan bagaimana semua terlihat bersama-sama lebih dari sekedar menciptakan perasaan menakutkan. Hal itu juga mengirimkan pesan simbolis dan emosional yang dapat memperkuat atau memutarbalikkan makna dari agama. Jika simbol-simbol agama ditampilkan dengan cara yang menakutkan, poster tersebut dapat menimbulkan masalah, memulai perdebatan tentang kepercayaan, dan bahkan mempersulit sebagian orang untuk merasa nyaman dalam menjalankan agama mereka. Selanjutnya, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan semiotika John Fiske. Data yang didapatkan dapat dikumpulkan melalui survei daring dari Google Form kepada 20 responden dan memiliki usia 16-30 tahun, dengan melakukan observasi visual terhadap 3 poster film horor Indonesia, yakni ada film Makmum tahun 2019, film Kiblat tahun 2023, dan film Pemandian Jenazah tahun 2023. Dengan kriteria responden, diantaranya sudah menonton filmnya, kedua sudah melihat poster sebelum menonton, dan yang ketiga berasal dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Maka dari itu, berikut dapat ditampilkan diagram hasil analisis data terhadap poster film yang telah dianalisis di samping, yaitu pada poster film Makmum, dengan persentase empati 55% responden yang merasakan simpati terhadap tokoh utama yang sedang berdoa, eksploitasi 40%, yakni merasa simbol agama digunakan hanya untuk efek horor. Yang kedua, poster film Pemandian Jenazah,
Dengan persentase empati 60%, responden merasa simpati karena tema kematian dan penderitaan, dan eksploitasi 35% menganggap penggunaan simbol kematian terlalu berlebihan. Dan yang terakhir, poster film Kiblat dengan persentase empati 50% merasakan konflik spiritual tokoh dalam poster dan eksploitasi 40%. Yakni responden menilai penggunaan arah kiblat dan ibadah dalam poster bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Lalu dapat dihasilkan survei dibagi 3 bagian, yaitu data demografis, penilaian desain poster, dan pengukuran empati. Analisis menggunakan pendekatan SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari desain poster horor dengan simbol agama. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Poster film horor Indonesia yang Lalu dapat dihasilkan survei dibagi 3 bagian, yakni data demografis, penilaian desain poster, dan pengukuran empati. Dengan analisis menggunakan pendekatan SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari desain poster horor dengan simbol agama. Baik, selanjutnya masuk ke tahap hasil dan pembahasan. Poster film horor Indonesia yang mengeksploitasi agama bisa menimbulkan dual response, yaitu antara empati dan kecemasan sosial. Kedua, simbol agama yang ditampilkan secara ekstrem cenderung menciptakan efek takut yang menggambarkan ambiguitas visual dalam konflik keagamaan. Dan yang ketiga, desain bukan hanya sekedar visual, tapi alat komunikasi sosial dan etika, terutama dalam masyarakat multikultural seperti di Indonesia. Baik, selanjutnya dapat ditarik analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan. Poster film horor yang dibuat dengan baik dapat membangkitkan reaksi emosional yang mendalam pada penonton, sehingga menumbuhkan pemahaman yang lebih besar tentang konsep pelecehan agama. Yang kedua, kelemahan. Mengekspresikan empati secara efektif dalam desain poster merupakan tugas yang sulit. Terlalu berfokus pada topik sosial atau agama dapat menyebabkan desain tampak tidak sopan atau terlalu kontroversial. Mencapai keseimbangan yang tidak tepat pun diperlukan untuk menjamin bahwa desain tidak menyinggung komunitas tertentu. Yang ketiga, ada peluang, yaitu memanfaatkan konsep kreatif dengan motif sosial dan spiritual, memungkinkan pengembangan karya yang lebih signifikan dan berdampak, yang tidak hanya menyenangkan secara estetika, tetapi juga menyajikan kisah etis yang menarik. Yang terakhir ada ancaman, yaitu penggabungan agama dalam film horor dapat menimbulkan pertentangan dari organisasi berbasis agama yang menganggap ideologi mereka dimanipulasi atau disalahgunakan. Dan adapun resiko mendorong perselisihan sosial jika menggambarkan tersebut dianggap tidak sopan atau tidak sesuai dengan keyakinan tertentu. Dapat dihasilkan kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah desain poster film horor berpengaruh besar dalam membentukkan empati dan persepsi publik terhadap isu eksploitasi agama. Namun jika tidak dikelola secara bijak, ia bisa menjadi alat pemicu keresahan sosial dan pelecehan terhadap nilai-nilai spiritual. Desainer dan pembuat film harus berhati-hati, tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika, tapi juga dampak etis dan sosial dari visual yang diciptakan. Dan saran yang dapat diberikan, yakni 1. Desainer harus memahami batas-batas etis dalam menggunakan simbol agama. Yang kedua, kolaborasi dengan pihak memahami konteks religius sangat penting dalam pembuatan konten visual. Dan yang terakhir, lakukan uji visual pada kelompok audiens terbatas sebelum poster dipublikasikan secara luas. Baik, melalui penelitian ini saya ingin menekankan bahwa desain tidak hanya soal estetika tetapi juga etika, terutama dalam konteks sosial yang majemuk. Desain harus menjadi alat komunikasi yang membangun dan bukan merusak. Sekian dari presentasi penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.